Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nur qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syarah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Ma'asyiral habaibul kiram wal ulama ya'izza, para habaib, para kiai, para asatid wal asatidah, para kesepuhan, para aparatur pemerintahan yang kami hormati dan Allah Subhanahu wa taala muliakan, wabil khususil khusus mudir daripada Ma'had Darul Ansor. Kita doakan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya. Kemudian para santriwan santriwatinya dijadikan santriwan santriwati yang soleh solehah, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat duduk di tempat yang penuh dengan barokah, duduk bersama orang-orang yang penuh dengan barokah, membaca sejarah manusia penghulu daripada keberkahan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sama-sama curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita yang kumpul di tempat ini nanti di akhirat, nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Tah gitu aya soraan behtong pati nundutan teuing. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah sepantasnya, wajib hukumnya untuk kita selaku umatnya memperingati daripada hari kelahirannya, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini momentum adalah momentum pengenalan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat kita dengan Nabi, maka kelak nanti di yaumil qiyamah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengenal kita dan akan memberikan syafaat kepada kita. Khususnya para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenalkanlah
diri kita, keluarga kita, anak-anak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didiklah anak-anak kita untuk mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya kepada anak-anak zaman sekarang, mereka lebih kenal, lebih mengidolakan orang-orang kafir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mengikuti artis-artis Korea daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mengidolakan daripada artis-artis yang ada di televisi melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka acara semacam ini adalah satu pendidikan untuk putra-putri kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin." Nabi katakan, didiklah anak-anak kalian kepada 3 perkara. Yang pertama kata Nabi, hubbu nabiyukum. Kenalkan anak-anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan anak-anak tersebut mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka anak tersebut akan mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mencontoh pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak tersebut akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Coba kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak saat ini anak yang berani membentak kepada orang tuanya. Betul apa enggak, Pak, Bu? Betul apa enggak, Bu? Berapa banyak saat ini anak-anak kita yang berani membentak kepada orang tuanya? Karena yang dilihat bukan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca bukan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilihat yaitu yang ada di televisi, yang dicontoh anak-anak yang ada di sinetron. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang dilihat itu akan dicerna oleh otak, kemudian akan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Di mana di televisi-televisi saat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berakhlak, betul apa tidak? Tidak ada kesopanan. Di dalamnya penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 24 jam, hampir 24 jam anak kita menonton televisi, anak kita memegang handphone. Ya. Mereka semua mencontoh orang-orang yang ada di handphone. Mereka semua mencontoh manusia-manusia yang ada di televisi. Makanya mereka berani membentak kepada orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka satu contoh yang baik, tadi ada beberapa anak yang naik ke atas sini untuk didoakan oleh para ulama, para habaib. Ini adalah satu didikan daripada didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar anak tersebut betah di dalam majelis, agar anak tersebut mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar anak tersebut mengenal siapa para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, Pak Bu, kenalkan anak-anak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan, didiklah anak-anak kalian kepada 3 perkara. Yang kedua adalah hubbu ahli baitihi. Kenalkan anak-anak kita kepada para zuriyah, para cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa harus
kenalkan. Karena mereka para ahlul bait, para cucu-cucu Nabi adalah para pemegang tongkat estafet dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengenalkan mereka kepada para pewaris Nabi, dengan mengenalkan mereka anak-anak kita kepada cucu-cucunya Nabi, insyaallah mereka akan mengikuti akhlak suri tauladan cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan meneladani yang lain-lain, bahkan meneladani orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, didiklah anak-anak kita untuk mengenal Al-Qur'an. Untuk mengenal Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an, bahkan menghafal Al-Qur'an. Karena kata Nabi, sesungguhnya orang-orang yang menghafal Al-Quran kelak nanti di akhirat dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana nanti di akhirat di yaumil qiyamah tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang anak-anaknya dididik untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka anak tersebut, orang tua tersebut akan dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin, para aulia. Bahkan di dalam riwayat lain, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa orang tuanya yang mengajarkan anaknya Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, kelak nanti di akhirat Allah akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau enggak bisa kita mendidik anak kita untuk mempelajari Al-Quran di rumah, maka titipkanlah anak-anak kita ke ustadz-ustadz yang ada di daerah kita, ke kiai-kiai yang ada di daerah kita, ke pesantren-pesantren yang ada di daerah kita. Karena dengan memasukkan anak tersebut ke pesantren, ketiga hal ini sudah diajarkan di dalam pesantren. Ya. Cinta kepada Nabi, cinta kepada pewaris Nabi, cinta terhadap bacaan Al-Quran. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi qurratul a'yun, akan menjadi pembangga diri kita. Bahkan kelak nanti di akhirat akan menyelamatkan dan mensyafaati kita semua sebagai orang tuanya. Namun sebaliknya, apabila anak-anak tersebut tidak dikenalkan kepada Al-Quran, mungkin nanti di akhirat mereka yang akan menjebloskan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi min dzalik. Mungkin hanya ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, karena masih banyak yang ingin bicara di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat, kemudian berathar, berbekas di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita pulang dari tempat ini ada perubahan, mengenalkan, jauh lebih mengenalkan anak-anak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.